apakah ada batasan usia untuk belajar bahasa kedua yang bisa membantu kita untuk mencapai proficiency yang setara dengan pembicara bahasa asli. Nah, dulu para linguis dan ilmuwan psikologi berasumsi bahwa batasan usia ini ada di usia sekitar 10 tahun. Ya, sebagaimana yang sudah diasumsikan oleh para linguis dan ahli psikologi, anak memang lebih baik diajarkan bahasa kedua sejak usia dini. Tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah ada batasan usia untuk belajar bahasa kedua yang bisa membantu kita untuk mencapai proficiency yang setara dengan pembicara bahasa asli. Nah, dulu para linguis dan ilmuwan psikologi berasumsi bahwa batasan usia ini ada di usia sekitar 10 tahun atau pada masa-masa pubertas. Jadi kalau sudah melewati usia 10 tahun, maka kemampuan untuk belajar bahasa baru akan menurun dan bagaimanapun kita mencoba belajar, sekuat apapun kita mencoba belajar, penguasaan bahasa kedua kita tidak akan bisa mencapai proficiency yang tinggi. Namun studi yang dilakukan oleh Joshua Hawthorne, Joshua Tenenbaum, dan Steven Pinker menunjukkan bahwa asumsi ini salah. Mereka melakukan penelitian pada 700.000 bilingual yang bicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, dan mereka menemukan bahwa ambang batas untuk belajar bahasa yang membantu orang bisa mencapai proficiency yang tinggi itu bukan usia 10 tahun, tapi usia 17,4 tahun. Jadi jauh lebih lama lagi ketimbang yang diasumsikan oleh para linguis dan ilmuwan psikologi selama ini. Kenapa ada perbedaan pendapat atau perbedaan kesimpulan seperti ini? Mungkin disebabkan karena penelitian-penelitian linguistik dan psikologi yang mengasumsikan usia 10 tahun ini sebagai masa kritis hanya melibatkan sedikit partisipan. Jadi sampel penelitiannya sangat kecil sehingga pengambilan keputusannya, pengambilan kesimpulannya maksudnya tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang sangat luas. Nah, penelitian Joshua Hawthorne ini dilakukan pada 700.000 orang, jadi sampelnya sangat besar, dan karenanya kita bisa melihat bahwa kesimpulan yang diambil dari penelitian ini jauh lebih reliable dan juga membawa kita pada pemahaman baru bahwa kemampuan belajar itu tidak hanya tergantung dari faktor maturasi biologis atau pubertas, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penguasaan bahasa atau proses belajar bahasa. Penelitian-penelitian terbaru dalam ilmu linguistik dan psikologi menunjukkan bahwa pembicara bilingual memang memiliki fleksibilitas berpikir yang lebih tinggi, namun ini khusus untuk domain bahasa atau pada saat mereka menggunakan bahasa.